Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nurusali Insani dalam channel Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Di video kali ini pembahasan kita adalah mengenai unsur delik. Seperti kita tahu, delik itu berasal dari bahasa Yunani, delictum, yang turun ke dalam bahasa Belanda yaitu strafbarvet, dan yang kita kenal dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai tindak pidana, atau ada juga yang menyebutnya sebagai peristiwa pidana ya. Tapi lebih merujuk kepada tindak pidana. Delik ini memiliki beberapa unsur. Nah, apa saja dan ada berapa unsur dari delik ini? Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita saksikan pembahasannya. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasannya. Di unsur yang pertama daripada delik itu adalah perbuatan. Perbuatan yang saya maksud di sini bukan perbuatan yang mana seseorang melakukan sesuatu, tetapi perbuatan di sini meliputi banyak hal. Arti dari perbuatan yang saya maksud memiliki arti yang luas. Karena tidak berbuat sesuatu pun itu masuk ke dalam kategori perbuatan. Apa contohnya? Contohnya, ada seorang penjaga atau yang bertugas saat itu di sebuah minimarket. Kemudian dia melihat salah satu customernya itu melakukan pencurian. Ya, memasukkan barang-barang ke dalam tasnya atau ke dalam pakaiannya. Nah, kemudian petugas tersebut tidak melaporkan atau tidak menangkap, malah membiarkan sehingga pencurian itu terjadi. Apa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas di minimarket tersebut itu merupakan suatu perbuatan masuk kategorinya, tapi tidak berbuat sesuatu. Nah, inilah yang saya katakan bahwa perbuatan yang merupakan unsur pertama daripada delik ini itu meliputi banyak hal, karena tidak berbuat sesuatu pun masuk ke dalam kategori perbuatan. Setelah unsur yang pertama yaitu perbuatan, sekarang kita masuk ke dalam unsur yang kedua. Unsur yang kedua ini yaitu melanggar aturan pidana. Kita tahu delik ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya hukum pidana. Maka aturan yang dilanggar adalah aturan hukum pidana, di mana dasarnya adalah pasal 1, angka 1 atau ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai Wetboek van Strafrecht. Dalam bahasa Latin dikatakan nullum delictum nulla poena sine praevia lege punali. Tiada suatu perbuatan dapat dihukum pidana apabila belum ada peraturan yang mengatur sebelumnya. Jadi tegas di sini asas legalitas pasal 1 ayat 1 ini mengatakan tidak bisa seseorang itu dihukum kalau aturan hukumnya belum ada. Ya, jadi melanggar aturan hukum pidana itu unsur yang kedua. Setelah melanggar aturan hukum pidana, ya, melanggar aturan pidana sebagai unsur yang kedua, di unsur yang ketiga, seseorang yang melanggar aturan tersebut diancam oleh hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya tentunya beragam, tergantung daripada perbuatan yang dia lakukan. Yang kita tahu, hukum positif yang berlaku di negara kita itu banyak. Hukum pidana sendiri memiliki dasar
utamanya sebagai hukum yang bersifat umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kita singkat sebagai KUHP, itu di dalamnya memuat beberapa pasal. Pasalnya, ya, pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP ini juga mengatur tentang hal-hal yang tentunya berbeda, nggak sama, memuat sanksi yang berbeda. Pasal mengatur tentang perbuatan yang berbeda, unsurnya tentu juga berbeda. Contohnya apa? Contohnya, coba kita lihat, seseorang yang melakukan penganiayaan, kemudian korbannya meninggal, itu akan berbeda dengan pasal pembunuhan. Meskipun sama, korbannya kehilangan nyawa, tetapi unsurnya berbeda, niatnya berbeda, sanksinya pun berbeda. Maka unsur yang ketiga ini yaitu diancam oleh hukuman. Tentunya hukuman ini yang diatur dalam hukum positif di negara kita. Unsur yang keempat, ini penting. Unsur yang keempat adalah dilakukan oleh orang. Nah, orangnya ini yang mana? Kan seperti itu. Ya, orangnya ini adalah orang yang bersalah. Kok dikatakan bersalah? Ya, dikatakan bersalah karena dia melakukan suatu perbuatan, kemudian melanggar aturan hukum. Ya, perbuatan itu tentunya melanggar aturan hukum, dan aturan hukum yang dilanggarnya dia adalah memuat sanksi. Makanya dia dikatakan dilakukan oleh orang yang bersalah. Orang yang bersalah ini pembahasannya erat sekali ya, kaitannya dengan yang namanya kesalahan atau kealpaan, ya, kesengajaan. Sangat erat kaitannya dengan hal-hal itu, ya, yang mana pembahasan mengenai orang yang bersalah ini tentang kulpa, tentang kesengajaan itu sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Jadi unsur yang keempat adalah dilakukan oleh orang yang bersalah. Kita masuk unsur yang terakhir. Unsur yang terakhir adalah mampu bertanggung jawab. Ini sangat penting sebagai unsur yang terakhir. Nah, jangan berpikir bahwa terakhir itu nggak penting. Justru yang terakhir ini penting sekali. Mampu bertanggung jawab. Dikatakan mampu bertanggung jawab ini berhubungan pembahasannya dengan namanya school, ya, atau kesalahan. Ini erat sekali kaitannya dengan yang namanya keadaan jiwa. Keadaan jiwa siapa? Tentunya keadaan jiwa si pelaku atau tersangka. Sebab ada 5 hal yang dapat menyebabkan seseorang itu tidak dipidana atau lepas dari yang namanya kemampuan bertanggung jawab, ya, hilang kemampuan bertanggung jawabnya, sehingga orang itu tidak bisa dibawa ke dalam persidangan. Apa saja 5 hal yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban? Yang pertama, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, atau bisa dilihat dalam KUHP di dalam pasal 44. Kemudian yang kedua, anak di bawah usia 12 tahun itu diharapkan, ya, tidak dibawa ke kursi pesakitan, ya. Kemudian daya paksa, ya, atau membela diri juga, itu yang ketiga dan yang keempat. Daya paksa, membela diri itu masuk ke dalam pasal 49 ayat 1, 49 ayat 2, ya. Kemudian menjalankan perintah undang-undang. Dan yang terakhir, ya, menjalankan perintah dari pihak yang berwenang. Itu sebagai hal yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab, ya, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku.
Itulah pemaparan saya mengenai unsur delik. Nah, jadi perlu diingat ya, unsur delik itu ada 5. Yang pertama, perbuatan. Ya, melanggar aturan hukum, melanggar aturan pidana, diancam oleh sanksi, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan yang terakhir, mampu bertanggung jawab. Selesai sudah pembahasan saya kali ini mengenai unsur delik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menuai keberkahan untuk kita semua. Apabila ada kritik dan saran, dapat dituliskan di dalam kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jaga terus kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.